Selamat pagi, selamat datang kembali pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Baik, minggu ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, di mana minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai saham preferen, dividen kas, dengan dividen properti. Nah, sekarang kita masih melanjutkan pembahasan tentang yang dividennya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dividen likuidasi. Nah, dividen likuidasi ini dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan atau laba ditahan dan mengurangi ekuitas pemegang saham. Nah, kemudian dividen likuidasi ini dia lebih mengimplikasikan keuntungan atas modal investasi daripada keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Nah, baik di sini ada contoh. Nah, di sini diberikan contoh PT RST menerbitkan sebuah dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 220 juta. Pengumuman menyebutkan bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 100 juta sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pengembalian modal. Nah, dari kasus atau peristiwa atau transaksi di atas, kita itu melakukan dua pencatatan. Yang pertama itu tanggal pengumuman. Nah, kita lihat di sini ada tanggal pengumuman dan tanggal pembayaran. Nah, pada saat tanggal pengumuman, akun yang dipengaruhi adalah laba ditahan. Nah, laba ditahan di sini berkurang di sisi debit sebesar 100 juta. Kemudian agio saham juga berkurang di sisi debit sebesar 120 juta. Kemudian utang dividen bertambah sebesar 220 juta ya, maaf. Ini 220 juta, bukan 2.200.000. Sebentar, Ibu mau edit dulu. Oke, baik. Ibu ulangi kembali ya. Di sini di tanggal pengumuman, laba ditahan di sisi debit. Nah, artinya kalau laba ditahan di sisi debit, berarti laba ditahannya berkurang. Karena laba ditahan ini, dia kalau bertambah di sisi kredit. Kalau kita menyusun kertas kerja, nah di bagian laporan laba rugi itu kan dikatakan laba jika sisi kredit lebih banyak. Artinya akun normalnya laba yang mau namanya laba operasional, laba ditahan itu dia bertambah di sisi kredit karena akun normalnya di situ. Nah, kalau dia di debit seperti ini, artinya laba ditahannya berkurang 100 juta. Kenapa laba ditahannya berkurang 100 juta? Karena di sini disampaikan, pengumuman menyebutkan bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 100 juta sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pengembalian modal. Nah, yang 100 juta ini mengakibatkan laba ditahan perusahaan ini berkurang karena ya yang 100 juta ini akan mengurangi laba ditahan perusahaan yang sebelumnya disimpan di dalam perusahaan seperti itu. Nah, kemudian agio saham biasa. Nah, kita kan tahu ya kalau agio saham ini dia itu selisih antara harga nominal dengan harga setelah perhitungan, atau mungkin juga harga selisih antara nilai par dengan nilai wajar. Pokoknya intinya agio ini selisih deh. Nah, jadi agio saham ini selisih antara laba ditahan dengan utang dividennya gitu. Nah, jadi agio saham biasanya ini dia letaknya juga di sisi debit karena dia berkurang sebesar 120 juta. Nah, agio saham ini ya, kita harus ingat ya, kalau dia itu posisi normalnya atau akun normalnya itu di sisi kredit. Nah, kalau bertambah dia di sisi kredit, kalau berkurang dia di sisi debit. Karena agio saham ini bagian dari modal disetor.
Nah, kemudian untuk utang dividennya ini sebesar 220 juta. Nah, karena di sini kan dikatakan dia akan menerbitkan sebuah dividen kepada pemegang saham sebesar 220 juta. Oh, ini maaf ya, ini masih kurang angka nolnya. Ibu tuliskan saja. Ini harusnya di sini masih ada kurang nol. Kemudian titiknya di sini. Pokoknya ini 220 juta ya. Saya salah ini menulis. Memperbaiki. Nah, kemudian untuk tanggal pembayarannya seperti apa? Nah, tanggal pembayarannya utang dividen kita balik. Kalau utang dividen tadi kan ketika tanggal pengumuman dia bertambah di sisi kredit. Nah, tanggal pembayaran ini kan kita melakukan pembayaran, otomatis utang kita berkurang. Utang berkurang di sisi debit. Nah, utang dividen kita ini berkurang sebesar 220 juta, kemudian kas kita juga berkurang sebesar 220 juta, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke dividen saham. Nah, di sini ada poin-poin penting yang harus adik-adik pahami tentang dividen saham. Yang pertama, penerbitan saham sendiri kepada pemegang saham dengan basis pro rata tanpa mendapatkan pembayaran apapun. Artinya tidak ada kas masuk dan keluar. Kemudian yang kedua, nah di sini ada ya dikasih warna merah, artinya ini penekanan. Nah, ketika saham dividen kurang dari 20-25% dari saham biasa yang beredar, maka perusahaan melakukan transfer nilai wajar dari laba ditahan. Ingat ya, kalau dikatakan nanti saham dividen yang diterbitkan ini kurang dari 20-25% dari nanti di soal akan dikasih tahu, nah berarti kita pakai nilai wajar. Ingat ya, kalau kurang dari kita pakai nilai wajar. Nah, ini disampaikan di sini, maka perusahaan melakukan transfer nilai wajar dari laba ditahan atau dividen saham kecil. Nah, kemudian ketika saham dividen lebih, ingat ya di atas kurang, nah ini lebih dari 20-25% dari saham biasa yang beredar, maka nilai par dialihkan dari laba ditahan ke modal saham, dividen saham besar. Nah, berarti kalau dia kurang dari 20-25%, kita pakai nilai wajar. Tetapi ketika lebih dari 20-25%, kita pakai nilai par. Ibu tidak perlu lagi jelaskan apa itu nilai wajar, apa itu nilai par, apa itu nilai nominal. Karena di minggu-minggu sebelumnya, di video-video Ibu sebelumnya, ada Ibu jelaskan apa itu nilai wajar, apa itu nilai par, dan apa itu nilai nominal. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada dua contoh kalau nggak salah diberikan. Nah, ini kita masuk ke contoh yang pertama supaya adik-adik paham. Nah, di sini dikasih contoh transaksi dari PT UPW memiliki 2 juta lembar saham biasa beredar dengan nilai par 200 dan laba ditahan sebesar 700 juta. Jika PT UPW mengumumkan 10%, nah ingat 10% berarti kurang dari 20-25%. Nah, kalau kurang dari 20-25% kita pakai nilai wajar. Nah, di sini masih diketahui nilai par. Nah, mengumumkan 10% dividen saham, maka perusahaan menerbitkan 200.000 lembar saham tambahan kepada pemegang saham. Jika nilai wajar, oke, kita sudah tahu nilai wajarnya ya. Jika nilai wajar saham saat itu adalah 300 per lembar, maka pencatatannya ingat, berarti di sini PT UPW ini mengumumkan, kemudian pendistribusiannya atau pembagiannya begitu ya, beda dengan pembayaran. Nah, di sini berarti ada dua tanggal yang akan kita catat yang membutuhkan akun, yaitu tanggal pengumuman dengan tanggal distribusi. Nah, tanggal pengumuman laba ditahan 60 juta. Nah, laba ditahan di sisi debit, artinya laba ditahan perusahaannya berkurang 60 juta. Nah, lagi dan lagi Ibu jelaskan kalau laba ditahan itu posisi normalnya di kredit. Dia bertambah di kredit. Nah, ini kalau dia di sisi debit artinya berkurang, laba ditahannya berkurang 60 juta. Nah, 60 juta ini dari mana, Bu? Nah,
60 juta ini 10% dari 2 juta lembar saham. 10% dari 22 juta lembar saham ini kan 200.000. Nah, 200.000 kita kalikan nilai wajar. Nah, nilai wajar kan 300 per lembar. Karena tadi di sini dikasih tahu kalau kurang dari 20-25% kita pakai nilai wajar. Nah, maka laba ditahannya ini 60 juta. 60 juta ini diperolehnya dari, saya buat catatan ya supaya kalian paham. Nah, 60 juta ini dia datangnya dari 10%. 10% dari 2 juta lembar saham. Nah, 2 juta lembar saham. Lembar, saya singkat ya, lembar saham. Nah, dikali nilai wajar, karena dia berada kurang dari 20-25%. Nah, ini nilai wajar. Kecuali kalau dia di atas. Kalau dia di atas 20-25%, kita pakai nilai par. Nggak muat ini kayaknya. Nah, ini nilai wajar ya. Nilai wajar. 10% dari 2 juta itu kan 200.000. 200.000 berarti 200 ribu, ini titiknya, dikali nilai wajarnya kan 300. 300. Nah, hasilnya 60 juta. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Baik, jadi laba ditahan ini berkurang di sisi debit. Kenapa dia berkurang? Ya karena perusahaan mengatakan menerbitkan dividen. Nah, kalau dividen diterbitkan, otomatis laba ditahan perusahaan berkurang sebesar 60 juta. Nah, kemudian saham biasa yang dapat didistribusikan sebesar 40 juta. Nah, saham ini kan bagian dari Aktiva. Nah, adik-adik perlu lagi yang ngecek akun-akun dalam akuntansi. Nah, Aktiva, Pasiva, apa saja. Nah, saham ini kan dia bagian dari surat-surat berharga ya. Dia bagian dari Aktiva. Saham bertambah berarti di sisi debit. Karena kalau Aktiva itu bertambah di sisi debit. Nah, di sini kita lihat sahamnya berada di posisi kredit. Artinya berkurang. Nah, di sini kita lihat ya, kalau dia di sisi kredit berarti saham biasa yang dapat didistribusikannya berkurang sebesar 40 juta. Nah, 40 jutanya ini dari mana, Bu? Nah, 40 jutanya ini kita peroleh dari sama seperti yang tadi, tetapi dia pakai nilai wajar. Jadi ini saham biasa yang didistribusikan, maaf, bukan nilai wajar, nilai par. Jadi ini nilai 40 juta ini dia datangnya dari sama seperti yang tadi. Nah, dia datangnya dari 10%. Hanya saja dia bedanya di pengkaliannya ya. Di pengkaliannya kalau di laba ditahan tadi kita pakai nilai wajar. Nah, kalau yang saham biasa yang didistribusikan ini kita pakai nilai par. Nah, 10% dikali 2 juta lembar saham, karena itu saham yang memiliki saham yang beredar. Nah, 2 juta. Agak susah ya kalau pakai Zoom ini. 2 juta lembar saham.
juta lembar. Ya, saya tuliskan sambil saya ucapkan secara verbal. Nah, dikali nilai par. Nah, itu dia bedanya. Nilai par. Nah, nilai par. Nah, di sini bisa kita lihat berarti 200.000 dikali 200. Nah, 200.000 dikali 200 itu hasilnya 40 juta. Gitu. Oke, kita lanjutkan akun berikutnya. Ya, akun berikutnya agio saham biasa. Nah, agio saham biasanya terletak di sisi kredit. Artinya agio sahamnya bertambah sebesar 20 juta. Nah, agio saham ini kan saya sudah sampaikan ya, selisih antara tadi saya sudah sampaikan kan sebelumnya juga bahwa agio saham ini bisa selisih antara nilai nominal dengan nilai par, bisa juga selisih nilai par dengan nilai wajar, atau seperti yang kalau yang contoh yang tadi itu berarti selisih antara laba ditahan dengan utang dividen. Begitu. Nah, kalau di sini 20 juta ini selisih antara kita menghitung 10% dikali 10% dikali 2 juta lembar saham dikali nilai wajar dengan yang selisih 10% kali 2 juta lembar saham pakai nilai par. Jadi di sini secara singkatnya agio saham ini kita peroleh dari selisih nilai penghitungan dengan menggunakan nilai par dengan nilai wajar begitu. Oke, kemudian bagaimana dengan tanggal distribusinya? Nah, tanggal distribusinya di sini tanggal distribusinya saham biasa yang dapat didistribusikan di sisi debit sebesar 40 juta. Artinya saham biasa yang dapat didistribusikan itu bertambah sebesar 40 juta, kemudian saham biasanya berkurang di sisi kredit sebesar 40 juta. Iya, jadi kan saham ketika didistribusikan artinya saham biasa itu yang dapat didistribusikan sebesar 40 juta, kemudian saham biasa, karena saham biasa yang didistribusikan ini kan bagian dari saham biasa, mengakibatkan saham biasa berkurang di sisi debit seperti itu. Baik, kita masuk ke contoh kedua. Nah, kalau contoh yang pertama tadi dia kurang dari 20 sampai 25%, kita pakai nilai wajar. Nah, ini dia kasih contoh yang kedua ketika berada di atas 20 sampai 25%. Nah, kalau dia disampaikan bahwa dividen sahamnya itu 30%, berarti kita pakai nilai par, begitu kebalikannya. Nah, kita masuk ke contohnya ya. PT UPW memiliki 2 juta lembar saham sama, contohnya biasa beredar dengan nilai par 200 dan laba ditahan sebesar 700 juta, sama ya, kalimatnya juga sama, hanya perbedaannya di mengumumkan. Jika PT UPW mengumumkan 30% dividen saham, maka perusahaan menerbitkan 600.000 lembar saham tambahan kepada pemegang saham. Jika nilai wajar saham saat itu adalah 300 per lembar, maka pencatatannya adalah, kita perlu mencatat pada tanggal pengumuman dengan tanggal distribusi. Nah, tanggal pengumuman, nah di sini sudah tulis juga laba ditahan 600.000. 600.000 ini dari mana, Bu? 600.000 ini 30% dikali 2 juta. Nah, jadi 600.000 ini diperoleh dari ini. 30% yang ini kita kalikan 2 juta. Nah, sebenarnya di soal sudah dibuat juga sih ya, 600.000 lembar langsung dihitung mereka. Tapi mana tahu kalian bingung itu dari mana, ya saya jelaskan. Nah, sebesar 120 juta. Ya, kalau kita kalikan hasilnya 120 juta. Kemudian, akun selanjutnya itu, sebentar ya.
Nah, pada tanggal pengumuman, di sini tidak ada agio ya. Kita lihat, kalau tadi yang dia kurang dari, dia ada agio. Nah, kalau di sini dia punya akun tuh hanya laba ditahan dengan saham biasa yang dapat didistribusikan. Laba ditahannya berkurang di sisi debit 120 juta karena diumumkan dividen sehingga laba ditahan berkurang. Kemudian saham biasa yang didistribusikan ketika tanggal pengumuman itu berkurang 120 juta, diambil dari 600.000 dikali 200. Nah, di sini tidak ada agio karena memang di sini hanya memakai nilai par saja, tidak ada nilai wajar, sehingga ya tidak ada selisih begitu. Kalau yang di sini tadi kan dia ada agio karena penghitungannya memakai nilai par dengan nilai wajar seperti itu. Nah, kemudian untuk tanggal distribusinya ini nanti sama akunnya dengan yang dicontoh sebelumnya. Nah, di sini akunnya saham biasa yang didistribusikan bertambah sebesar 120 juta di sisi debit, kemudian saham biasanya berkurang di kredit sebesar 120 juta. Oke, seperti itu saja. Nah, sekarang kita masuk ke share split. Nah, adik-adik, share split ini secara sederhananya begini ya. Share split ini sering juga disebut dengan stock split. Nah, apa sih share split atau stock split ini? Nah, share split ini kegiatan di mana perusahaan dia itu ingin membagi sahamnya menjadi beberapa saham baru. Maksudnya begini, saham yang baru itu dibuat dalam pecahan yang berbeda gitu. Pecahannya lebih banyak, tetapi harganya dibuat lebih rendah. Atau mungkin pecahannya lebih sedikit, nah harganya tinggi begitu. Jadi secara sederhananya itu share split ini ya namanya share. Share ini kan saham. Split ini pemisahan atau pembagian begitu toh. Nah, jadi pembagian saham lah begitu secara sederhananya. Jadi ketika perusahaan ingin memecahkan saham ini dengan nominal yang angka atau harganya lebih murah, tetapi jumlahnya lebih besar begitu. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya di contohnya. Nah, sebelum ke contoh, kita harus lihat poin-poin penting share split ini. Di sini ada 3. Yang pertama itu untuk mengurangi nilai pasar saham. Nah, jadi untuk mengurangi nilai pasar si saham ini atau nilai par ya ini. Bisa kita lihat ya, yang di sini nilai parnya 200, di sini 100. Kemudian no entry untuk pencatatan share split. Artinya tidak ada jurnal untuk pencatatan share split. Nah, kemudian poin yang ketiga, share split ini mengurangi nilai pasar dan meningkatkan jumlah saham gitu. Nah, jadi di sini ya kita lihat contohnya. Yang pertama itu ekuitas sebelum 2-for-1 split dengan ekuitas sesudah 2-for-1 split. Nah, di sini kita lihat sebelum dibagi atau dipecah. Nah, saham biasanya itu 2 juta lembar, tetapi yang 2 juta lembar ini nilai parnya atau nilai pasarnya itu 200 per lembar saham. Sehingga 400 juta. Nah, laba ditahannya 200 juta. Kemudian totalnya itu 600 juta. Nah, untuk yang ekuitas sesudah 2-for-1 split, nah di sini saham biasanya itu diubah menjadi 4 juta lembar saham. Di mana nilai per lembar sahamnya itu untuk nilai par 100 rupiah. Nah, ini kalau kita kalikan sama-sama 400 juta. Laba ditahannya juga sama 200 juta, totalnya juga 600 juta. Perbedaannya hanya di sini. Yang satu, kalau yang sebelum itu dia 2 juta lembar saham, tetapi harganya itu 200 per lembarnya. Nah, yang satu lagi 4 juta lembar saham, tetapi harganya itu 100 per lembarnya. Jadi sehingga dari sini kita bisa tahu ya, bahwa memang share split atau stock split ini dia kegunaannya itu atau tujuannya itu untuk mengurangi nilai pasar. Nah, ini nilainya berkurang, kita lihat. Dari yang 200 menjadi 100. Nah, ini kita lihat ya, dari yang 200 menjadi 100. Kemudian meningkatkan jumlah saham katanya. Nah, iya, meningkat jumlah sahamnya dari yang sebelumnya 2 juta menjadi
4 juta lembar saham begitu. Nah, saya harap adik-adik paham ya dengan penjelasan Ibu. Nah, kemudian adik-adik minggu depan itu pertemuan ke-16. Nah, pertemuan ke-16 sekaligus kita UAS. Minggu depan itu Ibu akan kasih video satu lagi, video perkuliahan, kemudian Ibu akan upload di e-learning soal UTS kita, kemudian adik-adik kerjakan dan diupload juga atau dikirim di e-learning juga begitu. Nah, ini penjelasan untuk yang terakhir untuk di minggu ini. Nah, kita melihat perbandingan dividen saham, share split dengan dividen kas. Nah, dividen kas ini kita sudah pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Kemudian dividen saham juga sudah kita pelajari dan share split tadi juga kita pelajari. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada dampak. Nah, ketika pengumuman dividen kas, dampak pada laba ditahan itu dividen kasnya itu berkurang. Nah, untuk ketika pembayaran dividen kasnya, pembayaran dividen kasnya laba ditahannya itu tetap. Oke, saya ulangi. Nah, di sini nih ada dikasih penjelasan perbandingan dividen saham share split dengan dividen kas. Nah, ketika pengumuman dividen kas, nah laba ditahan berkurang, modal saham tetap, agio saham tetap, jumlah ekuitas berkurang, kemudian working capital atau modal kerja berkurang, nah jumlah aset tetap, jumlah saham beredar tetap. Nah, kalau pengumuman dividen kas. Nah, ketika pembayaran dividen kas bagaimana dampaknya ke laba ditahan, modal saham, agio saham, jumlah ekuitas, working capital, jumlah aset, jumlah saham beredar. Nah, di sini kita lihat. Ketika pembayaran dividen kas, laba ditahan itu dampaknya tetap, modal saham tetap, agio sahamnya tetap, jumlah ekuitasnya tetap, working capital atau modal kerjanya tetap, jumlah asetnya berkurang, jumlah saham beredar tetap. Nah, ini bisa juga nanti Ade lihat atau bandingkan dengan penjelasan video-video sebelumnya untuk contoh-contoh yang membahas tentang pengumuman dividen kas dan pembayaran dividen kas. Kita bisa lihat seperti apa pencatatan laba ditahannya, modal sahamnya, agio sahamnya. Nah, kemudian untuk pengumuman dan distribusi pada kondisi dividen saham kecil, dividen saham besar, share split. Nah, dividen saham kecil ini ketika ketika tadi itu dia pengumuman dividennya itu, dividen sahamnya itu kurang dari 20 atau 25%. Nah, itu dikatakan dividen saham kecil. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini. Nah, saham kecil yang kurang dari. Nah, ketika pengumuman dividen saham itu dan pendistribusiannya, ketika dividennya itu diumumkan kurang dari 20 dan 25% atau dividen saham kecil, maka pengaruhnya ke laba ditahan berkurang. Nah, ini dikasih tanda A. A ini artinya harga pasar atau ketika kita pakai harga par. Kemudian modal sahamnya nah bertambah B. Nah, B di sini nilai par. Kemudian agio sahamnya bertambah C. Nah, ketika nilai lebih harga pasar dengan nilai par, artinya ada selisih antara nilai pasar dengan selisih antara nilai harga pasar dengan nilai par begitu. Nah, selisihnya itu maksudnya ya lebih besar si nilai harga pasarnya dibanding nilai parnya begitu. Kemudian untuk jumlah ekuitasnya, ketika dividen saham kecil itu dia tetap, working capitalnya tetap, jumlah asetnya tetap, jumlah saham beredarnya bertambah. Nah, ketika dividen saham besar atau lebih dari 20-25%, maka laba ditahannya itu berkurang. Nah, di sini memakai nilai par, di sini kan ada kode B, B ini nilai par. Nah, kemudian modal saham bertambah karena dia juga pakai nilai par. Ya. Jadi dia tidak memakai nilai wajar, beda dengan tadi dividen saham kecil. Kalau dividen saham kecil kan kita ada pakai
nilai wajar dengan nilai par. Di sini kan ada dijelaskan ya, ada poin A dan B. Kemudian agio sahamnya tetap, jumlah ekuitasnya tetap, working capital atau modal kerjanya tetap, jumlah asetnya tetap, jumlah saham beredarnya bertambah. Nah, untuk share split yang tadi kita pelajari di sini, nah, share split ini dia itu untuk laba ditahan tetap, modal saham tetap, agio saham tetap, kemudian jumlah ekuitas tetap, working capital atau modal kerjanya juga tetap, jumlah asetnya tetap, kemudian jumlah saham beredarnya juga bertambah. Nah, makanya tadi di sini kan dibilang kalau share split ini no entry, karena dia sama saja, dia semuanya tetap seperti itu. Baik, untuk penjelasan kita minggu ini cukup sampai di sini saja. Untuk minggu depan itu kita akan membahas tentang akuntansi hibah pemerintah yang ada pada PSAK 61, kemudian SAK Ektap. Nah, ini minggu depan kita pelajari. Ingat ya, minggu depan ini videonya akan Ibu jelaskan tentang akuntansi hibah pemerintah sama dengan SAK Ektap. Ibu upload di YouTube Ibu, kemudian Ibu kasih soal UAS, sehingga adik-adik bisa kerjakan soalnya dan upload dari e-learning. Nanti Ibu akan kasih tahu batas pengumpulannya seperti apa. Minggu depan akan Ibu jelaskan. Baik ya adik-adik, sampai di sini dulu penjelasan materi kita untuk minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Selamat pagi.